Pemirsa, seorang nenek lompat jendela dan minta tolong tetangga karena jadi korban perampokan di Jember, Jawa Timur. Sementara itu seorang wanita tewas diduga dirampok di rumahnya di Medan, Sumatera Utara. Seorang nenek berusia 61 tahun jadi korban perampokan di desa Bayangan, Kecamatan Gumuk Mas, Jember, Jawa Timur. 3 pelaku menganiaya dan mengikat korban dengan lakban. Setelah itu pelaku mengacak-acak isi lemari dan menggasak perhiasan berikut uang tunai jutaan rupiah. Pelaku juga merampas gelang emas yang dipakai korban. Tak puas dengan perhiasan dan uang, perampok juga mengambil 2 sepeda motor korban. Korban selamat setelah melompat lewat jendela dan berteriak minta tolong ke tetangga. Merangkak mengunci pintu, mengunci pintu, terus bisa keluar lewat jendela. Di situ nggak ada yang jaga mungkin ya, lewat jendela lompat, minta pertolongan ke tetangga. Akhirnya di situ ada pertolongan ke tetangga. Ada itu di situ wes menjerit-jerit. Akibat perampokan, total kerugian korban diperkirakan mencapai 160 juta rupiah. Usai menerima laporan warga, polisi langsung gelar olah TKP. Sementara korban dibawa ke klinik desa setempat untuk mendapatkan perawatan medis. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto Anyus melaporkan. Pemirsa, usai buron, seorang pria yang menganiaya 5 anggota keluarga dari mertuanya ditemukan tewas di kebun di Tasikmalaya, Jawa Barat. Warga menemukannya dalam kondisi terdapat luka di leher. Jasad A, terduga pelaku pembacokan 5 keluarga mertuanya, ditemukan dengan luka sayat di leher di kebun Kampung Cakar, Desa Sukamaju, Pageragung, Tasikmalaya, Jawa Barat. Jasad ditemukan warga yang sedang memburu burung hingga warga geger. Sebelumnya polisi sempat memburu pelaku yang diduga menganiaya 5 anggota keluarga dengan senjata tajam. Jasad pelaku pun dibawa ke RSUD Dr. Sukarjo untuk diotopsi. Sebelumnya, 5 orang bersimbah darah dan menderita luka parah akibat dianiaya dengan senjata tajam di Kampung Ambaraya, Desa Sukadana. Diduga pelaku penganiayaan adalah sang menantu hingga membuat geger warga. 3 korban dirawat intensif di RSUD Dr. Sukarjo, 1 korban dirujuk ke klinik Suryalaya, dan seorang bayi merupakan anak pelaku berusia 1 tahun dibawa dirujuk ke RSHS Bandung karena luka yang dialaminya cukup parah. Polisi masih memeriksa sejumlah saksi dan melakukan olah tempat kejadian perkara. Kasus juga sudah ditangani Polres Tasikmalaya Kota. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Juharyono Anyus melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Kebakaran besar melanda kawasan Pasar Garuda, Duri Utara, Tambora, Jakarta Barat. Melanda rumah warga di Jalan Petojo, Binatu 2, Duri Utara, Tambora, Jakarta Barat, Senin pagi. Sebanyak 145 personil dan belasan mobil damkar dikerahkan ke lokasi kejadian terbakarnya rumah tinggal. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api cepat membesar. Petugas pemadam kebakaran dibantu warga berupaya memadamkan kobaran api. Belum diketahui secara pasti penyebab kebakaran. Petugas sempat mengalami kendala untuk memadamkan kebakaran karena sumber air cadangan jauh dari lokasi kebakaran. Hingga kini petugas masih melakukan pemadaman api. Lagi-lagi kebocoran gas LPG memakan korban. Di Durensawit, Jakarta Timur, seorang ibu rumah tangga mengalami luka bakar usai ledakan gas dari tabung 12 kg. Ledakan gas juga membuat 2 rumah porak-poranda. Seorang ibu rumah tangga dilarikan ke IGD Rumah Sakit Islam setelah mengalami luka bakar serius di sekujur tubuh. Korban terluka akibat ledakan yang dipicu kebocoran tabung gas di sebuah rumah di Jalan Wijaya Kusuma 2, Malakasari, Durensawit, Jakarta Timur. Akibat ledakan, gas berukuran 12 kg ini, 2 bangunan rumah porak-poranda, serta beberapa lainnya terdampak. Sebelum meledak, warga sempat menghirup bau kebocoran gas dari dalam rumah. Petugas kepolisian sektor Durensawit yang tiba di lokasi langsung memasang garis polisi.
Pemirsa, tim DVI Rumah Sakit Bayangkara Polri telah mengidentifikasi 4 jenazah korban kebakaran yang terjadi di Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan. Keempat jenazah akan diserahkan kepada pihak keluarga. Kepala Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Brigjen Pol Prima Heru, menyampaikan proses identifikasi telah dilakukan melalui sidang rekonsiliasi oleh tim DVI. Keempat korban teridentifikasi melalui pencocokan data gigi serta pemeriksaan properti atau barang pribadi yang melekat pada jasad. Keempat korban merupakan anak-anak perempuan yang berusia 3 hingga 11 tahun. Telah menerima 4 kantong jenazah, kesemuanya dalam kondisi hangus terbakar. Jumlah korban yang dilaporkan oleh pihak keluarga sebanyak 4 orang. Hasil sidang rekonsiliasi memutuskan 4 korban yang dilaporkan telah teridentifikasi dengan rincian sebagai berikut. Kantong jenazah dengan nomor 0044 Romawi 7 2025 /ML cocok dengan data antemortem nomor 004. Teridentifikasi sebagai Putri Lavina, perempuan 13 tahun. Saya ulang lagi, 11 tahun. Teridentifikasi berdasarkan pemeriksaan gigi. Yang kedua, kantong jenazah dengan nomor 0045 Romawi 7 2025 ML cocok dengan data antemortem nomor 001 teridentifikasi sebagai Janisa Aisyah Radit, perempuan 3 tahun. Teridentifikasi berdasarkan pemeriksaan gigi dan properti. Ketiga, kantong jenazah dengan nomor 0046 Romawi 7 2025 ML cocok dengan data antemortem nomor 003. Teridentifikasi sebagai Nurul Askiah, perempuan 7 tahun. Teridentifikasi berdasarkan pemeriksaan gigi. Yang keempat, kantong jenazah dengan nomor 0047 Romawi 7 2025 ML cocok dengan data antemortem nomor 002 teridentifikasi sebagai Azizah, perempuan 3 tahun. Teridentifikasi berdasarkan pemeriksaan gigi. Demikian hasil identifikasi dari tim DVI Rumah Sakit Bayangkara 31 Pusdokes Polri. Kami sebagai tim DVI menyampaikan ikut berduka cita. Semoga arwah para jenazah diterima di sisinya.